Natalie ingin rujuk lagi dengan Sule meski sudah sepakat cerai. Pengakuan mengejutkan diungkap Natalie yang menyebut ingin kembali rujuk dengan Sule meski kini sudah sepakat cerai. Natalie mengungkapkan keinginan pribadinya ke komedian Sule saat Natalie mampir ke rumah Sule. Belum lama ini Natalie dan Sule serta dua putranya mereka bertemu. Rupanya, Natalie tak menutup kemungkinan jika setelah bercerai nanti mereka akan kembali menjadi pasangan suami istri. Mas Sule kemarin juga tanya, selanjutnya mau gimana? Tutur Natalie soal percakapannya dengan Sule ditemui di rumah Sule. Ia jaga silaturahmi, aku bilang gitu, imbuhnya. Kalaupun nanti Allah berkehendak lain, maksudnya kita balikan lagi, kali ini kamu yang harus berjuang buat aku, katanya lagi. Terus aku bilang, biar kita sama-sama menjalani kehidupan yang berikutnya, tururnya. Ya memang udah siap sama apa yang sudah kita pilih, imbuhnya soal kesepakatan bersama untuk cerai. Intinya, Natalie saat ini ingin fokus kepada membesarkan Azam lebih dulu. Ia juga menyampaikan kepada pria yang telah menjadi suaminya selama kurang lebih 2 tahunan itu untuk menjalani kehidupan yang sekarang terlebih dahulu. Hal serupa diungkap oleh kuasa hukum yang mendampingi kuasa hukum Teguh Putra. Ia menambahkan, ada beberapa kesepakatan lain antara kliennya dan Sule. Namun hal itu tidak bisa dipublikasikan. Tapi salah satunya adalah para pihak tetap mengasuh anaknya secara bersamaan. Itu yang paling penting, jelas Teguh Putra. Sule masih memberi ucapan selamat ulang tahun untuk Natalie. Hari sidang pertama perceraian mereka dengan agenda mediasi bertepatan dengan hari ulang tahun Natalie. Hasil mediasinya gagal rujuk dan tetap sepakat bercerai. Hubungan Natalie Holzer dan Sule terlihat kembali akur meski sudah resmi bercerai. Hal tersebut berawal ketika Natalie Holzer menitipkan putranya, Azam di rumah Sule belum lama ini. Awalnya aku mau kerja, terus Azam gak ada yang jagain kan, gak ada adik aku juga, kata Natalie Holzer, dikutip dari kanal YouTube Trans 7, Seni, tanggal 6 Maret tahun 2023. Natalie mengaku terlebih dahulu menghubungi Sule untuk memberitahu mengenai niatnya menitipkan Azam saat itu. Setelah mendapatkan izin dari mantan suami sekaligus ayah kandung dari putranya itu, Azam pun diantar asisten serta sopir ke rumah Sule. Jadi, kan aku lagi kerja, anak lagi sendirian, dan gak ada adekku di rumah. Terus aku telepon, Sul, gitu, kata Natalie. Terus aku bilang, akan kerja nggak hari ini? Ada di rumah nggak? Katanya nggak, ya udah Azam kesana gitu, tambahnya. Usai bekerja, Natalie lantas langsung menyusul Azam ke rumah Sule tanpa memberi kabar terlebih dahulu. Ia bermaksud ingin memberi kejutan. Itu pergi ke Tambun, rumah Sule pagi. Pulang kerja dari Bogor itu siangan, terus ke Tambun. Kan dekatkan dari Bogor, katanya. Kemudian, Raffi Ahmad dan Irfan Hakim mencoba menggoda Natalie Holzer dengan menyebut akan rujuk dengan Sule. Tidak langsung menjawab pernyataan host pada program tersebut, melainkan Natalie hanya tersenyum. Namun, janda satu anak itu menegaskan, mereka berusaha menjaga hubungan tetap baik demi anaknya, Baby Azam. Kendati begitu, Natalie Holzer mengakui tidak menutup kemungkinan rujuk dengan mantan suaminya bila sudah takdirnya. Yang penting untuk anak aja, entah dia mau sama siapa, aku sama siapa atau nggak tahu kehendak yang di atas gimana, kata Natalie. Maksudnya, kita kan nggak tahu kehendak yang di atas Tuhan gimana, tegasnya. Baru-baru ini Natalie Holzer dan Sule terlihat bersama. Natalie mengunjungi Sule dengan mengajak Azam. Mantan suami istri tersebut terlihat kompak saat bersama Azam. Natalie dan Sule memang memutuskan untuk bekerja sama membesarkan buah hati mereka. Perceraian tak membatasi keduanya untuk bersama-sama mengasuh Azam. Momen ini pun membuat warganet ingin keduanya rujuk kembali. Sule pun menanggapi kemungkinan dirinya rujuk dengan Natalie Holzer. Sule dan Natalie memutuskan untuk bercerai. Setelah tak lagi bersama keduanya masih berkomunikasi terutama soal anak. Sule menegaskan perceraian bukan berarti keduanya harus saling benci. Ia menganggap hal tersebut merupakan masa lalu. Ya terus kita harus saling benci. Apapun yang terjadi itu kan masa lalu, mau gimana? Kita gak mencari siapa yang salah, jadikan pelajaran. Enggak harus kita jadi musuh, biasa aja, ungkap Sule dilansir dari Liputan 6. Beberapa waktu lalu, Natalie Holzer terlihat mengunjungi rumah Sule. Natalie Holzer menjemput Azam yang tengah bersama Sule. Keduanya memperlihatkan kekompakan mereka di depan sang anak. Namun tak dipungkiri Sule merasa sedikit canggung.
Misalkan canggung sedikit wajar, kita juga gak bisa ngelak, kata Sule. Kebersamaan keduanya mencuri perhatian warganet. Tak sedikit warganet yang ingin keduanya rujuk kembali. Sule pun menegaskan belum berpikiran untuk rujuk. Terlebih ia tak mau main-main dengan rumah tangga. Itu kan hak mereka, mendoakan rujuk, tapi jangan sampai kita rujuk karena anak gitu. Benar-benar dari dalam, rumah tangga gak main-main, tegas Sule. Sule dan Natalie memutuskan untuk bercerai. Setelah tak lagi bersama keduanya masih berkomunikasi terutama soal anak. Sule menegaskan perceraian bukan berarti keduanya harus saling benci. Ia menganggap hal tersebut merupakan masa lalu. Ia terus kita harus saling benci. Apapun yang terjadi itu kan masa lalu, mau gimana? Kita gak mencari siapa yang salah, jadikan pelajaran. Enggak harus kita jadi musuh, biasa aja, ungkap Sule dilansir dari Liputan 6. Beberapa waktu lalu, Natalie Holzer terlihat mengunjungi rumah Sule. Natalie Holzer menjemput Azam yang tengah bersama Sule. Keduanya memperlihatkan kekompakan mereka di depan sang anak. Namun tak dipungkiri Sule merasa sedikit canggung. Misalkan canggung sedikit wajar, kita juga gak bisa ngelak, kata Sule. Kebersamaan keduanya mencuri perhatian warganet. Tak sedikit warganet yang ingin keduanya rujuk kembali. Sule pun menegaskan belum berpikiran untuk rujuk. Terlebih ia tak mau main-main dengan rumah tangga. Itu kan hak mereka, mendoakan rujuk, tapi jangan sampai kita rujuk karena anak gitu. Benar-benar dari dalam, rumah tangga gak main-main, tegas Sule.